Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri ya. Ini untuk intraday, lalu kita juga nanti membahas news ya untuk hari ini. Oke, sebelum kita lanjut mungkin lebih baik kita bahas dulu news ya, karena biar kita notice juga ada news apa aja untuk hari ini. Dan untuk hari ini tuh ada news dari Exciting Home Sales ya, yaitu penjualan rumah yang sudah bisa dikatakan kayak second hand ya rumahnya. Jadi bukan dari developer lagi ya, kecuali memang new home sales ya, itu baru dari developernya itu sendiri teman-teman. Nah kalau ini Exciting Home Sales gitu. Jadi memang penjualan rumahnya itu adalah dari second hands ya, jadi sudah dibeli ya oleh owner yang lain gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang ada di jam 9 dan memang penjualannya itu melemah dari 4.11 ke 3.99 ya. Yang menunjukkan sebenarnya ini lebih prefer itu adalah melemah ya, pelemahan untuk si USD teman-teman gitu. Jadi memang kurang bagus ya untuk USD. Dan kalau kita lihat juga memang secara nggak langsung ekonomi dari si Amerika itu juga lagi agak menurun gitu ya. Lagi agak menurun sehingga memang ngaruh nih ya ke si penjualan rumah ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Ya tapi let's see nanti bagaimana hasil ya dari aktual ya yang akan terjadi ya di jam 9 malam nanti gitu teman-teman. Overall sih belum ada lagi news yang lain ya, baru ada Exciting Home Sales, besok baru ada lagi. Kalau besok itu ada dari S&P Global US Manufacturing sama New Home Sales. Nah ini besok baru ada penjualan rumah baru ya teman-teman yang di hari Rabu gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut karena belum ada OI data yang baru. OI data itu diupdate jam 12 siang ya. Jadi bagi kalian yang bertanya OI data, Bang, OI data itu update-nya di mana? Ya kan, webnya apa? Nah, bagi kalian yang mau akses ya untuk OI datanya, kalian bisa langsung kunjungin YouTube saya, yaitu di playlist JTSC Jurnal Trading ID Short Class ya kan. Itu di situ di JTSC 60 ini ada saya sebut all about OI data ya kan. Nah ini udah ada linknya juga nih, jadi kalian bisa langsung akses ya di sini untuk linknya gitu teman-teman ya. Jadi linknya kalian klik aja, nanti langsung diarahkan ya ke bagian web dari si CME Group yang seperti ini teman-teman. Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian mau login ya nggak bisa lihat data ya bang, berarti kalian harus login dulu nih di sini ya. Kalian harus login dulu gitu teman-teman, buat akun dulu baru nanti bisa dilihat gitu. Oke. Nah kemarin itu kalau kita lihat ya untuk OI datanya itu kan saya ada katakan di video TikTok ya, kalau kalian lihat ya video TikTok itu ada di 2400 sama 2385. Jadi ini kan kemarin kan di open di 2405 ya di sini. Nah hari ini terus dia supportnya di 2400, kemudian dia kosong kan, yang ini kan kosong nih kan. Nah ada lagi di 2385 gitu, baru di 2375 gitu. Nah kemarin itu kan dia pullback bener-bener mentok ya di 2385 teman-teman, yang menunjukkan bahwa ini adalah area order ya dari si mereka orang itu ya, dominansinya di sini gitu teman-teman. Lalu kalau saat ini kita lihat juga harga gold kan udah naik lagi ya, itu di 2403-an atau 2405-an ya, mendekatin harga 045 lagi teman-teman gitu, 405 ya gitu. Sekarang belum ada ya OI datanya, karena memang OI data ini diupdate jam 12 siang. Jadi nanti siangnya ya itu akan saya update lagi nih untuk OI datanya. Oke. Nah kemudian kita lihat, nah ini kemarin ya tuh 2385 ya, jadi pas ya di sini targetnya dia. Nah ini kalau kita lihat lagi untuk hari ini secara sentimen ya, sentimennya masih sebenarnya kalau dari kita lihat dari news itu masih bagus buat dolar, buat si gold itu sendiri. Dan kalau kita lihat lagi memang dia belum ada banyak movement yang signifikan ya, di sini dia masih bisa dikatakan range akumulasi ya untuk 4 hours dia, dan juga kalau kita lihat lagi untuk daily-nya dia juga belum ada candle direction yang jelas ya. Kenapa belum jelas? Karena yang pertama itu sini doji ya, jadi penentuan tuh ada di sini gitu, candle yang hari ini. Kalau candle hari ini bukan doji dan bisa closing di atas harga open di candle yang kemarin ya, harga open candle kemarin itu berarti di 2401 ya, di sini open yang kemarin tuh daily-nya dia gitu. Nah berarti
untuk hari ini kalau bisa close di atas 2400 lah gitu ya bahasanya. Berarti gold itu ada potensi untuk naik lagi up ya, up lagi ke 2412 sampai 2423-20 gitu teman-teman. Ya, dengan kenaikan tertinggi itu bisa cetak lagi di sini. Ya, area breakout-nya dia. Ya, breakout zone-nya dia itu berarti di 2440-an sampai 44 ya, teman-teman. Gitu. Dan dengan catatan dia berhasil closing di atas 2400 atau di atas zona ini gitu untuk daily-nya dia. Lalu kalau kita lihat lagi, nah ini kalau kita lihat nih untuk resisten itu sebenarnya masih sama ya. Resisten itu masih di sini, resisten 1, di resisten 2, ini resisten 3 ya teman-teman ya. Jadi ada 3 resisten ya, dan resisten terakhir itu ada di sini gitu. Sini yaitu di 2440 sampai 44 gitu teman-teman. Nanti kita coba lihat lagi untuk update OI datanya ya. Nanti baru kita cocokkan lagi ya dengan resisten ini, kira-kira potensi di mana sih yang harus kita pantau untuk hari ini gitu teman-teman. Kalau untuk support ya masih sama, supportnya ini di 2392 sampai 2388 ya. Yang support pertama ini, kemudian support kedua, dan ini support ketiga di 2372 sampai 69 gitu teman-teman. Kalau kita lihat movement ya secara pergerakan ya, di sini memang untuk 4 hours-nya dia itu sudah masuk masa transisi trend ya. Kenapa? Karena posisinya itu dia sudah break dari area ini gitu. Nah, dia udah break dari sini nih. Kenapa disebut break? Ini sebenarnya current low-nya dia. Jadi kan seperti ini 1 2 3 gitu teman-teman. Jadi ini current low-nya dia nih di sini. Gitu. Ya, maka ini dia masuk ke dalam masa atau fase ya transisi trend ya. Jadi bukan masuk ke dalam kategori uptrend lagi gitu, karena dia sudah break dari current low-nya dia. Ya, di sini. Maka dia kan ketahan nih gitu, karena ini sebenarnya kalau kita mau ambil ancang-ancang ya begini, ini tuh jadi area support ya. Ini kan supportnya dia nih tadinya ya kan, supportnya dia ini jadi area resisten dia nih untuk saat ini gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau ambil tuh sebenarnya range-nya itu dari 2402 ya sampai 2417 gitu, dengan batas toleransi mungkin bisa ke 2423 gitu teman-teman ya. Tertingginya di sini untuk antisipasi spike gitu teman-teman. Makanya selama di dalam range ini ya belum ditembus sama dia ya, kalian perlu catat nih ya, gold itu masih akan pullback lagi turun ya. Targetnya mungkin nanti bisa ke 2358 sampai 2352 kembali ya di bawah sini gitu teman-teman. Oke ya, jadi gitu ya untuk gold ya, itu sih pandangan saya ya. Jadi memang kalau kita bahas secara technically ya itu begini konsepnya gitu. Dan untuk saat ini pun ya sebenarnya secara daily juga masih prefer untuk turun ya. Kemudian secara weekly juga masih prefer untuk turun ya gold itu sendiri gitu teman-teman. Masih bisa dikatakan turun, bukan berarti dia berganti tren ya. Tapi kalau di sini bahasanya tuh turun ya, untuk time frame besar itu adalah koreksi teman-teman gitu. Time frame besar dikatakan dia akan berganti tren adalah ketika dia berhasil break di bawah 2300 baru diganti tren ya. Tapi kalau misalkan masih di atas 2300 itu masih masuk ke dalam kategori koreksi technical gitu teman-teman. Oke ya, jadi mungkin itu yang saya sampaikan ya. Nanti kita akan update lagi untuk OI data dan juga GBP USD dan Euro USD di TikTok Jurnal Trading ID. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.